tempat di mana dulu Jenderal Sudirman istirahat, kemudian beliau pemulihan kesehatan di Magelang. Nah, meja ini digunakan untuk penyucian jenazah almarhum Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Terminal Kutoarjo, tepatnya berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dan pada momentum kali ini saya akan napak tilas jejak kepahlawanan ke kota Magelang, Jawa Tengah, guys. Dan saya akan melacak rumah peristirahatan atau rumah wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Kabupaten atau kota Magelang, Jawa Tengah. Dan seperti apa sensasi keseruan perjalanan ini, simak sampai tuntas. Tidak budi, gor, duduk, Purworejo, ya Purworejo. Kalau di Purworejo Plaza. Jadi ini merupakan Museum Sudirman yang dulu adalah bangunan peninggalan di masa era kolonial, dibangun sekitar tahun 1920-1930, kemudian pernah digunakan sebagai tempat tinggalnya Jenderal Sudirman setelah memimpin yang namanya Perang Gerilya menghadapi agresi kedua Belanda, tempat di mana dulu Jenderal Sudirman istirahat, kemudian beliau pemulihan kesehatan di Magelang, sampai pada akhirnya penyakitnya mengalahkan semangatnya, mengalahkan ketegarannya, beliau Jenderal Sudirman wafat di Magelang di kawasan Badan ini, di rumah ini pada 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun. Kemudian dalam mengenang jasanya beliau, rumah ini dijadikan sebagai museum pada 27 Februari 1975.
Jadi memang ini merupakan tempat peristirahatan terakhir untuk kemudian jenazah beliau dibawa ke Yogyakarta, dimakamkan hari Senin di TMP Kusumanegara Semaki pukul 15.30 sore. Pak, apa yang bisa diharapkan mungkin untuk generasi muda untuk melihat museum ini sebagai tempat peristirahatan terakhir Jenderal Sudirman? Ya, jadi memang ini museum ini tidak hanya museum yang merupakan tempat peristirahatan terakhirnya Jenderal Sudirman, namun di mana museum ini kita gali, kita angkat nilai-nilai daripada Museum Sudirman itu sendiri, kemudian nilai-nilai dari seorang Jenderal Sudirman, patriotismenya, religiusnya, hidup kesederhanaannya, pantang menyerahnya dalam menghadapi agresi kedua pada saat itu meskipun dalam kondisi sakit. Ya, jadi sangat bisa dimungkinkan untuk teman-teman bisa belajar ataupun mengunjungi tempat atau Museum Sudirman yang ada di Magelang ini. Seusai berbincang ringan dengan pegawai museum sebagai bentuk napak tilas, rasanya nggak afdol jika tidak melihat satu persatu ruangan di museum ini. Kita bisa saksikan inilah kondisi ruang tamu. Terdapat seperangkat kursi dan meja yang masih rapi dan utuh, terjaga dengan baik. Dan ini ruang kerja Panglima Besar Jenderal Sudirman, guys. Di ruangan berikutnya terdapat beragam foto Jenderal Sudirman semasa perjuangan dan perang gerilya. Terdapat pula tandu Jenderal Sudirman di ruangan ini. Nah, di belakang saya adalah retandu Jenderal Sudirman. Kalau yang asli kan kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu di Museum Monumen Jogja Kembali. Di sana kita bisa menemukan tandu asli Jenderal Sudirman. Nah, di belakang saya adalah tandu replika Jenderal Sudirman, guys. Menyusuri ruangan selanjutnya ada jubah replika Jenderal Sudirman yang disimpan di lemari kaca. Memasuki ruangan pribadi Jenderal Sudirman terdapat sebuah tempat tidur sang Panglima dan kondisinya masih rapi dan terawat dengan baik. Inilah ruang belakang sebagai ruang makan. Di ruangan ini selain dipajang seperangkat meja dan kursi, juga dipamerkan foto-foto dan cuplikan berita. Nah, meja ini digunakan untuk penyucian jenazah almarhum Jenderal Sudirman sebelum dibawa dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.
Di ruang penyucian jenazah Jenderal Sudirman terdapat sebuah meja terbuat dari kayu, dan ruang ini dipamerkan di ujung di museum yang mengukir sejarah, di mana di rumah inilah Jenderal Sudirman menapaki hari-hari hingga wafatnya. Di ruang penyucian jenazah terdapat sederet foto-foto prosesi pemakaman sang Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Masih terngiang hingga saat ini amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng sang merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang bakal dihadapi. Amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman, tanggal 17 Agustus 1948. Demikianlah informasi seputar napak tilas jejak kepahlawanan Jenderal Sudirman di Magelang, Jawa Tengah. Bangsa yang menghargai sejarahnya akan selalu memiliki dasar atau pondasi yang kuat untuk melangkah maju. Kita sebagai anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Semoga tayangan ini memberi secercah pencerahan dan bermanfaat. Atas perhatiannya terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka!